Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukrahu lahu al-jima' fi thalathi layalin. Selanjutnya Imam Ghazali menerangkan makruh melakukan hubungan seksual, dimakruhkan melakukan hubungan suami istri fi thalathi layalin ing dalam telu pira-pira wengi minasyahri saking bulan. Ada 3 malam yang dianjurkan tidak melakukan hubungan seks. Yang pertama al-awwali rubani malam kaitan, malam tanggal 1 bulan Qamariyah ya, bukan bulan Januari tapi bulan Qamariyah Hijriyah. Wal akhiri lan akhir bulan, tanggal akhir, wan nisfi lan tanggal tengah. Jadi awal akhir tengah. Yuqalu dan ucapakan apa inna syaitana suduni syaitan iku yahduru hadir sapa syaitan al-jima'a ing jima' fi hadhil layali ing dalam ikilah piro-piro wengi. Pada malam-malam itu setan datang ya membantu orang yang melakukan hubungan seksual. Wa yuqal dan ucapakan apa inna syayatina sudi piro-piro setan iku yujami'una podon jima' sapa setan fiha ing dalam mengkono salasu layalin. Malam tanggal 1, tanggal 15, tanggal 30. Itu malam dianjurkan tidak melakukan hubungan suami istri. Karena itu berbarengan dengan waktunya setan melakukan hubungan suami istri. Hubungan seks maksudnya. Yuqalu waruya dan riwayatakan opo karahatu dzalika kemakruhane mengkono jima, dan makruhaken riwayatnya an aliyin saking Sayyidina Ali. Jadi ada riwayat Sayyidina Ali menyatakan hendaknya tidak melakukan hubungan seks pada malam-malam itu. An aliyin saking sahabat Ali ya. Wa Muawiyah lan sahabat Muawiyah, wa Abi Hurairah lan saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Wa minal ulama ilan iku setengah saking ulama man utai wong istahabbah kang demenaken menyunahkan sapa ulama al-jima'a ing jima' yaumal jum'ati dalam dina Jum'ah. Dianjurkan melakukan hubungan seks hari malam Jumat. Makanya kan biasanya ada apa itu meme malam Jumat sunnah Rasul now. Waktunya sunnah Rasul. Ada yang mengatakan tidak setuju. Ada mubalik yang nggak sepakat, mengatakan malam Jumat itu bukan waktunya untuk untuk wik. Padahal ini ada dasarnya ya. Kenapa kok ulama menganjurkan dilakukan hubungan suami istri pada hari Jumat atau malam Jumat? Memang tidak ada perintah secara langsung, tetapi ada satu anjuran dari Rasulullah SAW, anjuran untuk mandi pada hari Jumat ya. Mandi hari Jumat. Nah mandi ini ditafsirkan ulama, ada yang berarti mandi junub, atau kalau belum punya istri ya mandi seperti mandi junub. Nah yang punya istri ngiras-ngirus, apa ngiras-ngirus, daripada adus tok kan lebih baik ditambahi dengan itu supaya enggak rugi aduse. Ademe enggak rugi ya. Jadi nganu dulu baru mandi. Ini ada dasarnya ya. Tahkikon, alasannya tahkikan karena nyatakan li ahadit ta'wil ini maring salah sujine takwil loro min qauli nyata sing dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane rahimallahu man ghasala wa ghtasala. Rahimah muga-muga melasi sinten Allah Gusti Allah man ing wong ghasala kang adus jima sapa man wa ghtasala lan amri adus sapa man. Jadi hari Jumat itu dirahmati Allah orang yang mandi jinabat maksudnya, dan orang yang mandi seperti itu. Artinya kalau belum punya istri yo bukan berarti harus jima. Hendaknya mandi seperti mandi jima, seperti mandinya orang hadas besar. Artinya disunahkan ya orang datang ke masjid dalam keadaan bersih, mandi, keramas, supaya suasana masjid ini seger. Semuanya sudah mandi, tidak kecut. Nah,
Nah dari situ ulama mengambil tafsir disunnahkan melakukan hubungan suami istri pada malam Jumat. Memang tidak ada hubungan, tidak ada perintah langsung nganulah pada malam Jumat, tidak begitu. Tapi perintahnya mandilah pada hari Jumat. Lah mandi hari Jumat ini ditakwili ya mandi junub gitu loh. Jadi jangan salah paham. Ada saya dengar mubalik marah-marah. Siapa bilang sunnah Rasul itu jima malam Jumat? Nah, ya ini ada kitab Ihya halaman 57. Nah, al-hadis. Suma idza qada nuli nalikane nekani sapa wong wa tarahu ing hajate wong, kalau sudah selesai ya. Sudah mari nganu terus falyatamahal mongko becik nyerantekno sapa man. Kalau kamu sudah anu duluan hendaknya menunggu sebentar. Ahlahu ing bujune man. Artinya jangan segera pergi. Kalau suami sudah melakukan orgasme, jangan langsung pergi. Tunggulah istrinya supaya ya merasakan ya, gitu. Ini pembahasan yang anak santri belum paham mungkin. Tapi ini penting ya, catatan ya, untuk orang-orang yang sudah punya istri. Kalau sudah nganu, nah, selesai, hendaknya jangan langsung ditinggal supaya istrinya juga hatta taqdiyah, sehingga nekani sapa zaujah, iya zaujah aidan halimane apa iku? Nuhmataha ing kesenengane mar'ah. Artinya hendaknya diusahakan istrinya juga puas. Artinya tunggu, ojo kesusu. Jangan segera berakhir. Jangan segera KO, supaya istrinya juga merasakan orgasme. Nah, ini hal yang sebetulnya tidak mudah ya, tapi Nabi karena ini penting disampaikan ya. Mungkin kalau bukan Kanjeng Nabi ini dianggap porno, tapi Nabi ini ngajarkan yang sesungguhnya ya. Memang ini diantara kebutuhan istri, supaya dia itu juga merasakan kenikmatan. Makanya Nabi mengajarkan disuruh mukadimah dulu dan jangan cepat berakhir. Suruh tok suwe, benar. Fa inna inzala seduni inzali mengkono mar'ah iku rubbama yatakharu, terkadang dadi akhir opo inzal. Fa yahiju mongko obah-obah, gairahnya masih menggelura maksudnya. Fa yahiju mongko obah-obah opo syahwatuha syahwati mar'ah. Sumal udu nuli utawi lungguh anhan ninggal sanggeng mengkono mar'ah iku idzaun nglarani laha maring mar'ah. Jadi suami ya penting bagi yang sudah punya istri. Suami hendaknya memberi kesempatan istrinya untuk orgasme. Jangan keburu-buru selesai. Karena kalau istrinya masih sedang on, tiba-tiba ditinggal, dia mungkin kecewa. Ya koyo wong wis banget moro cemplungno banyu kan adem. Enggak enak gitu. Jadi supaya dia juga merasakan puncaknya. Iki yo penting. Yo catatan ae. Prakteknya besok. Suami hendaknya memberi kesempatan supaya istrinya ini juga merasakan. Jangan cepat-cepat pergi, ngerti loh. Setelah nganu itu jangan langsung pergi. Lunggu ose dimesrai dulu supaya dia juga selesai. Wal ihtilafu utawi persulayaan fitop il inzali ing dalam waktune inzal ya. Artinya kalau suami ini keluar duluan, istilahnya editansil, ejakulasi dini tanpa hasil. Nah, editansil. Kalau suaminya terlalu cepat, ini istri menjadi marah-marah, menjadi nggak enak, merasa ya nggak enak. Uang us turun marah us di lereni, si enak-enaknya di stop. Maka bisa menyebabkan itu istrinya uring-uringan. Nah, begitu memang begitu. Makanya kitab Ihya ini menyatakan demikian. Iku yujibun netepaken at-tanafura. Nah ini at-tanafura ing tanafur. Tanafur itu apa? Menjauh itu apa? Rasa tidak enak itu tanafur itu. Apa istilahnya? Menjadi benci atau
menjadi segan. Tanafur itu mau pergi gitu loh. Jadi kalau kamu selalu tidak memuaskan pada istrimu, kalau kamu editansil, maka istrimu ini lama-lama akan jadi sakit atau dia menjadi suka marah, malah kurang harmonis ya. Salah satu penyebab rumah tangga kurang harmonis ini banyak tidak disadari oleh para suami. Sing lanang wis pokoke butuh nyak mari. Padahal istrinya kan juga perlu kepuasan juga. Nah, kalau istrinya tidak diperhatikan, suaminya cuek, habis langsung pergi, langsung muka timahnya nggak ada, anunya nggak ada, penutupnya juga nggak ada. Wah, ini bisa menyebabkan istrinya marah-marah atau menjadi uring-uringan. Ya takon ngomong wedok-wedok sing duwe bojo iki lho. Gue kon lewis duwe bojo takon ono bojomu. Iya tadi ngono takon. Gak jawab yo. Orang perempuan ini kalau nggak puas dia itu mau marah tapi gak iso ngomong, akhirnya dilampiaskan ya dalam bentuk protes yang verbal atau yang gak nyenengkan gitu. Makanya semangsane ono sapa zauju bojo iku sabiqan disi ilal inzali maring inzal. Kalau suaminya ejakulasi dini, istrinya nggak pernah merasa puas, itu akan menyebabkan dia menjadi marah. Ini bukan guyon, memang kenyataan ini. Saya lihat sih di medsos banyak ini kasus istri selingkuh karena merasa suaminya tidak memuaskan. Akhirnya istrinya berpaling ke lain hati. Nah, ini nggak boleh. Makanya kalau bisa suami ini harus mengukur ritmenya. Corong bal-balan operansi. Jangan langsung menyerang supaya napasnya cukup. Kalau langsung nyerang terus bal-balan bluayu setengah jam wis lempoh. Tapi kalau santai, maka bisa jadi lebih tahan lama. Makanya kalau bisa begitu. Suami ini memberi kesempatan istri untuk merasakan kenikmatan. Nah, ini pembahasan tingkat tinggi. Hanya orang yang sudah menikah yang tahu hal ini. Wa tawaffuqu utawi bebarengan fi waqtil inzali dalam waktu ini inzal, waktu orgasme bareng. Iku aladzu luwih ngenaken, itu lebih lezat. Indah mungguhi mar'ah. Kalau bisa, ini hal yang mungkin dianggap tabu ya bagi anak kecil, tapi bagi orang yang sudah dewasa ya tidak apa-apa. Memang ini penting. Mungkin dengan begini banyak rumah tangga yang bisa diselamatkan. Sebab salah satu penyebab ketidakpuasan hubungan suami istri itu bisa jadi dari suami, bisa jadi dari istri. Artinya kalau suami tidak memuaskan istrinya, suaminya itu editansil, atau istilahnya main icen, istrinya nggak direken, maka istrinya akan kecewa dan marah. Begitu juga suami kalau istrinya nggak tanggap, menang kayak ketepuk guling, ya sing lanang ya nggak. Jadi harus ada saling semangat. Nah, kalau bisa inzalnya bareng. Nopo sakit? Nggak sakit. Bukti ini Imam Ghazali mengajarkan seperti ini. Hebat sekali ini. Mungkin tidak semua orang tahu ini. Bagaimana supaya bisa inzal bersama. Inzal itu nopo? Orgasme. Nah, biasa gila supaya ketungkul sopar rojulu wong lanang binafsi kan awak dhewe rajul anha saking mengkono mar'ah fa innaha sunai mengkono mar'ah iku rubbama tastahi, terkadang izin sapa mar'ah. Jadi suami yang harus pengertian. Bisa jadi istrinya itu malu mau ngomong. Istrinya bilang wis adik wis, padahal durung. Akhirnya dipendam di dalam hati. Jadi ini yang nanti kemudian kalau terakumulasi menyebabkan istri tidak puas. Saya ini ada teman ya, ini kasus contoh. Saya ada teman kiai, umurnya 70 tahun, menikah lagi dengan gadis umur 17 tahun. Tak kira kiai ini jos,
Wah enak itu jos. Ternyata istrinya ini curhat sama istri saya. Aduh, dia merasa menderita. Karena apa? Ya ternyata Pak Kiainya sudah lam yakum zaitun. Zaitunnya ini sudah yamutu wala yahya. Itu tersiksa sekali. Istrinya itu merasa sangat tersiksa karena istri normal itu kan kepingin hamil, kepingin mengandung, kepingin punya anak. Nah istrinya ini, lajin suaminya udah umur 70 lebih. Ya mungkin sudah anunya ini zaitunnya ini sudah tidak koma alias lam yakum zaitun. Lah bagaimana ya? Ya ini istrinya kasihan. Ya untung dia santri. Kalau bukan santri bisa jadi dia selingkuh ya. Maka usahakan istri ini juga berusaha memuaskan keliru. Suami harus ikut mengusahakan kepuasan bagi istri. Jangan ejakulasi sendiri ya. Caranya gimana? Salah satunya caranya gue tak terang tuh nama kayak iso turu ada deh. Menes kasih tau. Ini sih ngaji terus di bojo gitu ya apa. Nanti ada itu dalam kitab kuning ada. Resepnya juga ada. Teknik juga ada. Tidak harus pakai jamu, tekniknya. Coro bal-balan kan ada teknik. Sepak bola kan ada teknik. Total football ada teknik. Nah, teknik itu juga penting supaya tidak kehabisan napas. Nah, ini juga penting ya. Suami-suami yang sudah apalagi sudah umur ya. Suami umur 50 tahun ke atas ini harus sudah banyak introspeksi dan ya termasuk jamu juga ya. Tapi di samping itu juga tekniknya. Bagaimana supaya jangan terlalu ngoyo sehingga waktunya itu cukup. Nah, mukotimahnya itu cukup gitu. Jangan langsung to the point, intinya begitu. Wayam bagilan sayukjo. Apa yaknya yang tonekani sopo zaud ing zaujah. Sebaiknya ya, suami melakukan hubungan seks fi kulli arba'i layalin ing dalam saben-saben petang dino maratan petang wengi maratan kelawan seambalan. Minimal itu 4 hari sekali ya. Fahuwa mengkote arba'ayam iku a'dalu luwes sedengane mengkono jima. Yo jangan setiap hari kecuali manten anyar. Kalau manten baru sehari 3 kali ya enggak apa-apa, kuat-kuat deh. Tetapi bagi manten lawas minimal itu seminggu sekali lah, 4 hari sekali ya. Id adadun nisa'i karena utawi wilangane piro-piro bojo karena jumlah istri yang diperbolehkan iku arbaatun 4. Fajaza mongko wenang apa takhiru ngakhiraken ila hadzal haddi maring ikilah batas. Karena orang ini kalau menurut jatahnya suami ini kan maksimal 4. Makanya istri ini paling lama ditinggal itu 4 hari. Jangan sampai suami tidak menyentuh 4 bulan. Wah itu akhirnya istrinya menjadi jablay, jarang dibelai. Nah, lagunya kan itu jarang dibelai. Harus ada 4 hari sekali. Kalau bisa ya. Naam ya mengkono arba ayam niku yang bagi saya ujo opa yazida yen to nambahi sopo zaud atau tambah juga boleh 2 hari sekali boleh. Au yang kuso utawa nyudo sopo zaud utawa seminggu sepisan boleh. Yang penting jangan sampai dianggurkan. Istrinya ini kan sawah, ya dipaculi lah saulan sepisan bawahnya. Jangan sampai belas tidak pernah dipakai, nanti ditumbuhi rumput liar. Sawahnya ini rusak. Biasa bihajatiha kelawan milang-milang hajati mengkuno mar'ah. Ya sesuai kebutuhan dia. Fitah suini ing dalam ngerekso. Jadi hendaknya suami ini juga memperhatikan kebutuhan istri. Jangan sampai suami tidak nganu sama sekali sama istrinya, sehingga istrinya ini juga merasa kesepian ya. Istrinya nanti bisa jadi ingin selingkuh atau ingin kepada laki lain. Nah ini tidak boleh. Maka suaminya harus berusaha memberi dia kepuasan.
Fa inna tahsinaha sedune ngreksa mungkun mar'ah iku wajibun wajib alaihi ing atase zaud. Suami ini harus memberikan nafkah kepuasan pada istri. Kalau istrinya memang mintanya setiap malam ya silakan. Memang istrinya ini ekstra jos, mintanya setiap hari 2 kali, ya lek bojone kuat ya gak apa-apa. Dene gak kuat ya mbuh ya apa jamu ta ya apa. Istri ini, wanita ini tidak sama dengan laki-laki. Laki-laki itu ada yang ekstra jos, ada yang ngelembosi. Ono sing gak patek on. Ada yang on terus. Wanita juga begitu, ada yang syahwatnya tinggi, ada yang males-malesan. Nah, suami harus memberikan ya sesuai kebutuhan. Kalau istrinya ini memang sudah tua, sudah nggak kuat, ya jadi genjot terus ya. Udah mbak sepeda tua di kue balapan ya, munting juga kabeh. Wah ingkana lamun ono, alhamdulillah. Wa ingkana lan lamun ono sapa mengguno kelakuan iku layas butuh ada tetep apa layas butuh aranda tepakan sopo zaud al mutolabata ing jaluk bil wat iklan wati fadzalika utai mungkun layas butuh iku li usulil mutolabati krono angele jaluk wal wafailan nuhoni pihak lan mungkunu zaujah. Jadi hendaknya ya ada komunikasi, istri ini kebutuhannya seperti apa. Artinya suami ini juga harus peduli tentang kebutuhan nafkah batin istri. Nafkah lahir ya harus makan minum juga. Nafkah batin juga penting rek. Sebab itu sulit kalau tidak dari suami, dari mana? Dari timun ya susah. Suami itu harus walayatiha dan orang nekani sapa zaudah ing zaujah fil mahidi ing dalam waktu haid. Tapi jangan ngawur, istri sedang haid dianu ndak boleh. Harus istrinya tidak dalam keadaan haid. Wala ba'dang qitohi lan ora sausi pedoti haid wa qablal ghusli san sadurunge adus. Juga sebelum mandi juga enggak boleh. Kalau mazhab Syafi'i haidnya harus selesai dan istrinya mandi dulu. Jangan istrinya belum mandi sudah dikumpuli. Menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Fadzalika temungkunu fil haid iku muharramun dan haramaken binafsil kitabi kelawan nasi Al-Qur'an. Tidak boleh melakukan hubungan seks di waktu haid. Sesuai dengan nas Al-Quran, ya kan sudah ada dalam Al-Quran itu. Wala taqrabuhunna hatta yathurna. Jangan kamu mendekati istrimu sehingga dia sudah keadaan suci. Walaupun sudah suci dalam arti sudah putus, tapi kalau belum mandi juga tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Walaupun ada mazhab lain yang membolehkan. Undiah. Idharuma wakilah dan dawakan opo inna dzalika setuni mengkono jima waktu haid. Orang melakukan hubungan seks di waktu haid iku yurithu nakaken al-juzama ing loro juzam, sakit lepra. Jadi melakukan hubungan seks waktu istri haid itu bisa mendatangkan penyakit lepra atau penyakit kusta. Berbahaya. Fil waladi ing dalam anak, nanti anaknya tidak sehat. Walaulan iku nang kedue zaud ayas tamtiah utawi yen to ngalap enak sapa zaud bijami ibadanil haidhi kelawan sekabehane badane wadon kang haid wala yati halan ora kena nekani sapa zaud ha ing zaujah fi ghairil ma'ta ing dalem liyane panggonan nekani. Maksudnya tidak boleh melakukan hubungan yang tidak pada tempatnya. Maksudnya tidak pada tempatnya itu bolongan sing liya niku lho. Kan lubang itu ada dua atau kubul dan dubur. Dubur itu tidak boleh. Sodomi itu loh, sodomi, ngerti sodomi. Menganu perempuan di duburnya. Gak oleh ya. Iku duduk dalane anu. Iku dalane tahu. Dibaca kasroh. Dalane tahi. Ya, iku ngene. PO lo jadi leboni kok metu kuning kumpulan gaji bahaya ya. Jadi tidak boleh, berarti kan istri waktu haid itu boleh dimesrai, boleh.
Dimesrai maksudnya selain seks ya, dikeloni, diambungi boleh. Jadi istri itu tidak harus dinganggurkan total. Yang penting tidak boleh melakukan hubungan seks. Hubungan dia ini oleh hubungan apa terjemahkan sendiri. Bu dengkule, bu paduke. Artinya bermesraan itu boleh, tetapi tidak boleh melakukan hubungan seks dengan istri yang waktu haid. Tidak bolehnya itu juga hubungan depan ataupun belakang. Gue sing ngarep haid burine digarap, nah oleh. Sing buri iku duduk dalane anu, iku kenal pot. Gini membuang ngentut, jangan dimasuki itu nanti lodok nanti repot ya. Membuat itu tidak boleh ya. Menjima istri di dubur itu tidak boleh. Jangan ikut-ikutan orang Badui, orang apa jenis orang Yahudi atau apa itu tidak boleh ya. Tidak boleh melakukan hubungan sodomi kepada istri. Yang boleh ya hanya satu lubang itu saja. Lubang yang lain tidak boleh ya. Itu bukan jalannya katanya. Terus izhar makaron haram opo ghusyanul haidhi jima watun haid li ajril adza krono arai nglarani. Menjima mengumpuli istri waktu haid tidak boleh karena itu sakit. Wanitanya juga sakit waktu haid itu sakit. Kalau dipaksa dimasuki sakit nah. Wal ata utawi nekani wal adza utawi nglarani ghairul makta ing liyane nggon mlebu. Maksudnya ghairul makta itu melakukan seks di jalan yang tidak semestinya, yaitu di dubur atau sodomi, itu juga menyakitkan. Daimun iku langgeng, sakitnya bisa lama. Fahuwa utai mengkun ityan iku asyaddu luwi banget apane tahriman harami min ityanil haidhi timbang saking nekani ton jima wadon kang haid. Ngumpuli istri waktu haid jima ya, seks tidak boleh. Apalagi dari jalur belakang. Ya itu ukuran itu. Bolongan ini kan gak podo tau. Iku kan bolongan cilik dileponi, wah bisa ambeien atau apa ini sakit ya. Pasti itu menyakiti. Maka itu tidak boleh ya. Tidak boleh mengumpuli istri dari jalur belakang. Iku nih maksudnya nalpotnya itu. Gini ngentut itu loh gak oleh. Wa qaulu ta'ala bunyi. Utai dawa Allah Ta'ala rupanya fa'tu harthakum annasyitum. Kalau yang dimaksud dengan maksudnya annasyitum fa'tu nakanano sirokabe harthakum ing tanduran sirokabe sawah sirokabe annasyitum kapan-kapan karep sirokabe ay waktin tegese dalam waktu syitum kang karep sirokabe. Yang dimaksud dengan fa'tu harthakum annasyitum dalam Al-Quran nisa'ukum harsul lakum fa'tu harthakum annasyitum. Istrimu itu sawah bagimu, maka boleh kamu garap kapan saja. Itu soal waktu, bukan di mana saja. Artinya kalau anunya ya jalannya cuma situ depan, jangan dianu dari belakang, tidak boleh kata. Walaulan iku wenang kedue zaud ayastamnia utayentro amreh metumani onani maksudnya biyatiha kelawan tangan lurune zauja boleh. Sing wedok head terus anunya pakai tangan boleh ya. Tangannya istri enggak apa-apa. Nyeleh ngoten. Wa yastamtia. Iki yo memang begitu gimana ya? Terjemahnya begitu. Wa yastamtia lan yen ngalap enak sapa zaud bimaklan perkara tahtal izari kan sa isore sarung bimaklan perkara yastahi kang kepingin sapa zaud siwal wiqai saliyane jima. Artinya hubungan apapun boleh selain jima ya. Umpamanya istrinya haid, suaminya itu ngelus-ngelus dengkulnya boleh-boleh saja, pupunya boleh-boleh saja, perutnya boleh. Yang tidak boleh melakukan hubungan seks ya, itu harus dicatat ya. Jadi suami harus ya pinter-pinter lah. Gue lagi wedok haid 15 hari bingung, ya apa lah nganggur, ya ora kan masih ada acara lain-lain ya. Kreativitas yang lainnya. Yang penting jangan melakukan hubungan seks gitu. Ibu kok paham dewi. Suami lama-lama pinter. Wallahu a'lam.